Ya, belum. coba lihat di balik. Coba lihat dong. Oh iya. Udah. Ya. Kak Zeda mungkin kan kemarin sempat ada beredar info bahwasannya Amarzoni kembali terkena kasus narkotika kembali. Mungkin kakak sebelumnya udah dengar atau belum sih? Iya, baru dengar dari teman-teman media beberapa hari lalu. Kaget sih. Mungkin tahu nggak sih kak gelagat-gelagatnya saat waktu itu masih deket sama kak? Kenapa? Tahu nggak sih kak gelagat-gelagatnya atau seperti apa mungkin saat kakak masih deket sama Kak Amar mungkin? Ya kalau saya tidak menyangka ya, kaget, tidak menyangka, prihatin, sedih, kecewa, marah, campur. Kok bisa dia jatuh ke lubang yang sama sampai 4 kali, itu parah sekali. Yang saya pikirkan cuma satu, dia apa nggak kasihan sama anak-anaknya gitu. Saya kalau melihat anak-anaknya kan masih kecil gitu, butuh sosok seorang ayah. Saya suka nangis kalau lihat anaknya, kasihan gitu, masih kecil-kecil. Tapi menyangka. Makanya saya yang dia butuhkan sekarang ini 2. Yang dibutuhkan Amar sekarang ini 2. 1, pertolongan dari Allah, karena dia ancaman hukumannya memang sangat berat sekali, bahkan dari beberapa sumber berita hukuman mati dan seumur hidup, paling parah ya kalau nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, kayaknya dia butuh psikiater deh. Dia butuh dokter kejiwaan, karena saya melihat isi otaknya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Dia harus mendapatkan perawatan secara medis dengan serius, karena kan narkoba itu kan merusak syaraf otak. Bisa jadi ada efek dari situ. Terakhir ketemu mungkin Ya waktu jenguk dia di lapas aja. Habis gitu saya blokir nomornya. apa nih kakak? Beberapa bulan yang lalu. Kakak kenapa memblokir nomornya sendiri? Mungkin apakah emang udah benar-benar kayak udah nggak usah komunikasi lagi? Iya, saya kecewa sama dia. Kalau kemarin-kemarin kan saya ngebelain dia banget ya. Tapi ternyata setelah saya tidak memberikan apa yang dia mau, saya melihat dia memberikan panggung seorang wanita berinisial K, di mana wanita berinisial K itu memfitnah, merendahkan dan mempermalukan saya di media sosial. Dan dia terlihat kayak memberikan panggung, mendiamkan hal itu yang bikin saya kecewa. Amarnya. Iya. Tapi kamu sendiri sempat bertanya nggak sih sama Amar? Oh iya, saya sempat negur dia. Saya kirim bukti video rekaman netizen. Netizen kan ngirimin video rekaman si K ini ngefitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya di hadapan banyak orang di media sosial. Saya kirim videonya. Saya mempertanyakan, perempuan ini siapa? Ada masalah apa dengan saya? Ketemu sama saya nggak pernah. Dan apa maksudnya dia memfitnah saya seperti ini? Dia ngaku katanya pacar kamu, apa betul? Saya sempat negur, tapi nggak dijawab. Kak, Dia diam aja. Mungkin dari pemblokiran itu sendiri kabarnya memang karena Amarzoni ini meminta uang yang begitu besar kah ke kakak gitu, cukup besar gitu kak? Ya dia memang waktu gini ya, ini saya sudah pendam lama sekali. Sebenarnya saya tidak mau membuka masalah ini karena sensitif sekali. Masalah uang itu kan masalah sensitif. Tapi ini saya harus meluruskan fitnah, karena selama ini yang beredar kan saya difitnah, ngejar-ngejar, ditolak, nangis-nangis, ditolak gitu kan. Padahal saya nangis itu karena saya sakit hati difitnah oleh Sika, perempuan dokter pansos ini, dan seolah diberi panggung ya kan oleh laki-laki ini. Itu yang membuat saya sakit hati. Apakah karena saya tidak bisa memberikan uang yang fantastis jumlahnya seperti dia mau? Ada dugaan kuat dia marah dan kecewa karena saya tidak bisa memberikan sejumlah uang yang nominalnya cukup fantastis. nominalnya berapa sih kak kalau boleh tahu kak? Banyak, besar, dan itu kan saya tidak bisa memberikan detik itu juga. Waktu itu kan dia minta detik itu juga. Saya ini kan single parent, saya ini kan janda,
kalau toh ada tabungan kan juga digunakan untuk biaya anak saya, untuk kehidupan saya sehari-hari. Ya saya minta waktu gitu, tapi sepertinya dia nggak sabar. Dan entah kenapa sepertinya ada kemarahan karena saya tidak memberikan uang itu ya. Ada beberapa kalimat yang melukai hati saya yang dia lontarkan ke saya. Itulah kenapa saya nangis-nangis di TV. Bukan karena saya ditolak atau bertepuk sebelah tangan. Saya sampai ketawa dengar berita itu, antara ketawa sedih kok fitnahnya makin nggak berarah ya. Makanya saya dengan berat hati saya terpaksa mengutarakan ini, bahwa ini adalah fakta yang terjadi. Saya menangis beberapa waktu lalu di media itu karena saya sakit hati difitnah oleh si dokter K ini. Dan bukti video rekamannya kan sudah ditayangkan di TV-TV ya, dimana dia menyebutkan nama saya dengan jelas. Itu kalau saya laporkan ke polisi kan kena banyak undang-undang itu, undang-undang IT, fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan kena. Tapi saya lebih memilih, saya berpasrah sama Allah, biarkan Allah yang membalas. Orang yang sengaja menzolimi dan mempermalukan saya, merendahkan saya, nanti dengan sendirinya akan dibalas dengan Allah. Mereka nanti dengan sendirinya akan dipermalukan oleh Allah. Dan sekarang you can see, Allah sudah membalas dengan tangannya sendiri. Saya cuma duduk manis dan melihat, oke, Berarti sudah, karma sudah berjalan. Ya sudah. tapi sampai puluhan juta nggak sih Kak? Ibaratnya Ratusan atau ratusan apa puluhan juta saat itu untuk Amar meminjam ke Banyak Kakak? sekali. Banyak sekali, intinya angka nominalnya fantastis dan saya tidak bisa memberikan detik itu juga. Alasan dia meminta uang itu disebutkan atau tidak saat itu? Ya memang dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. Di mana-mana orang di penjara kan tidak bisa kerja, dan saya memahami. Saat itu sih saya memang sudah berniat untuk mensupport dia secara finansial juga, tidak hanya mensupport secara emosional, mental, tapi juga finansial. Tapi kok dia nggak sabar dan tiba-tiba kok ada drama dokter K muncul untuk menyerang saya, untuk merendahkan saya, mempermalukan saya. Apakah cuma gara-gara saya nggak ngasih uang? Wallahu a'lam. Cuman itulah yang terjadi. Berarti dari awal udah ada kecurigaan ke arah sana ya Kak ya? Kecurigaan apa? Memang kecurigaan saat Amar meminjam duit aja gitu, kayak ini ada kecurigaan dari Kakak nggak sih untuk apa atau apa gitu Kak? Ya kalau waktu itu ya memang dia sedang membutuhkan uang untuk bertahan hidup di sel penjara ya. Dan saya coba memahami. Tapi kok angkanya fantastis sekali, angkanya besar sekali. Tapi Kak Zaida sendiri menyangka nggak sih kalau Amar ternyata di dalam itu malah menjadi pengedar gitu? Menjadi pengedar, bahwa sana dia Desember bisa keluar nih, digadang-gadangkan akan bebas. Saya tuh berharapnya kemarin tuh ikut seneng ya kalau dia bebas Desember, Januari. Saya berpikir dia bisa berubah lebih baik lagi, bisa menikah, bisa ketemu jodoh yang jauh lebih baik, Masya Allah. Tapi ya ternyata ya saya kaget ya, saya shock sekali kok ada masalah baru lagi. Wah ini parah sih, ini parah sekali. Dan saya nggak habis pikir, ini apa nggak mikir anaknya atau gimana. Saya sebenarnya jujur ya, saya marah gitu sama dia. Dari awal saya udah marah dengan munculnya dokter K ini yang memfitnah saya. Ditambah sekarang dia kena kasus kayak gini lagi. Tapi ya saya turut prihatin sama dia. Saya sedih sih lihat dia makin kacau seperti sekarang ini. Kak jadi memflashback nggak sih Kak, bisa dibilang dengan adanya kejadian Amar yang ini nih, memflashback Kakak yang saat Amar minjem uang bisa jadi kayak ke arah sana nggak sih Kak waktu itu? Saya nggak pernah berpikir negatif sama orang ya. Saya mencoba untuk berpikir positif aja waktu itu. Mungkin memang dia butuh bertahan hidup di penjara. Saya nggak ada pikiran dia bakal jadi lebih buruk seperti sekarang, pengedar dan sebagainya. Saya nggak ada pikiran seperti itu. Tapi ya namanya orang mungkin ya ada beberapa hal mungkin yang membuat Allah marah sama dia, sehingga Allah menimpakan musibah lagi untuk yang kesekian kalinya. Ya saya berharap gimana ya, saya berharap Allah menolong dia lah, kasihan. Ya walaupun saya udah
dizolimi seperti ini kan, saya tetap mendoakan yang terbaik lah untuk dia. Berarti kamu masih ada rasa, maksudnya bukan rasa care terhadap Amar ya, walaupun kamu ibaratnya udah memblokir nomor dia. Iya, karena kita kan dulu juga pernah dekat ya. 10 tahun yang lalu kurang lebih ya, kita kan pernah sangat dekat sekali, menjalin hubungan yang sangat dekat. Jadi saya seperti ada empati lah sama dia, prihatin, kasihan, tapi juga marah. Apa yang dia cari di dunia ini? Kalau memang butuh uang, apakah harus dengan cara yang seperti itu gitu? Tapi ya terlepas dari itu kan ini masih dugaan ya, tapi ya susah juga kalau udah dibawa kejaksaan ya. Tapi kakak sempat mencari tahu gak sih setelah mendengar kabar itu, maksudnya mencari tahu sendiri bahwasanya emang benar, terus keadaan Amar seperti apa atau bagaimana, sempat nggak? Enggak, saya udah blokir nomornya karena saya sudah sangat kecewa sama dia, karena seolah memberikan panggung pada si dokter K ini, dimana dokter K ini dengan brutalnya main keroyokan, memfitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya di media sosial dengan menyebut nama saya dengan jelas. Zeda, saya punya bukti rekamannya. Ya saya udah terlanjur kecewa sih. Ya sudah, mungkin ini balasan dari Allah. Berarti ada rencana laporin ke polisi nggak sih Kak, dokter K ini? Sebenarnya saya sudah berkonsultasi dengan lawyer, dengan pengacara, karena kalau menurut keterangan lawyer sih dia bisa kena beberapa pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, undang-undang IT, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Cuman begini, saya ini sudah capek ya berurusan dengan hukum dunia, hukum manusia ini bisa dipermainkan. Saya lebih percaya hukum Allah. Biarkan karma nanti yang berjalan, biarkan tangan Allah nanti yang membalas. Ya sekarang udah dibalas sama Allah. Kakak tadi kan sempat bilang mungkin Amar harus dibawa ke psikiater. Iya. Ya kan, mungkin ada terganggu kejiwaannya. Apakah mungkin sama kakak kenal atau berhubungan dia dengan dia belakangan ini, itu sudah ada tanda-tanda nggak sih kalau bahwasanya memang ini kayaknya ada yang beda nih sama Amar, karena kan sampai akhirnya nih sekarang 4 kali dan dia menjadi pengedar gitu. Seperti apa nih? Mungkin udah ngeliat nggak sih ada kecurigaan tanda-tanda kayaknya ada something Amar yang dulu dan Amar yang sekarang? Sepanjang saya berkomunikasi sama dia sih, dia cuma mencurahkan isi hatinya aja ya, tentang narkoba yang menimpa dia, tentang kesedihannya, tentang kesulitannya, terutama masalah finansial, tentang mimpi-mimpinya, kedepannya dia ingin ini, ingin itu. Sejauh ini saya berpikir, oh oke, berarti dia masih punya mimpi yang baik untuk kedepannya. Jadi saya berpikir, ya insya Allah dia bakal berubah lah ya. Makanya ini saya juga kaget dengar berita seperti ini. Kasihan anak-anaknya masih kecil. Kak, tapi ada masih pegang bukti gak sih Kak waktu Amar meminta uang tersebut sampai kakak akhirnya memblokir semuanya itu Kak? Ada bukti chat, masih ada, semuanya lengkap. Dia minta tolong untuk dikirimkan sejumlah uang dengan jumlah yang fantastis. Tapi ini pun juga saya terpaksa membuka ya, karena saya difitnah macam-macam. Jadi saya ingin meluruskan, kemarin-kemarin saya nangis, saya sedih, itu bukan karena ditolak, tapi karena saya difitnah oleh perempuan si dokter Kapansos ini. Dia memfitnah saya, main keroyokan, mempermalukan saya, merendahkan saya, dan itu sudah coba saya ultimatum, mau tabayun nggak, mau minta maaf nggak baik-baik. Kalau dia belum minta maaf sama saya akan ungkit sampai kapanpun. Karena saya sudah dipermalukan di media sosial. Dia menyebut nama saya dengan jelas, main keroyokan lagi. Saya akan ungkit terus ini, saya akan bahas terus sebelum dia minta maaf. Karena ini zolim sekali. Dan yang saya bikin kecewa, Amar seolah mendiamkan gitu. Tadi disebut bahwasanya ada Jangan ditampilin dulu. Jangan. Ada buktinya, tadi udah dibaca kan? Udah pada baca. Jangan ditampilin. Kak, tadi ada sempat mimpi
sedikit aja kan mungkin kalau memang ada mungkin ini bukti yang gak usah dikasih lihat ke kita Pak. Maksudnya ada chatnya gitu. Ada, chatnya ada. Cuman mana tadi handphone gue? Handphonenya. Ada. Pertama kali yang menghubungi saya kan dia. Yang ngirim puisi romantis dia. Ngajak video call saya tolak. Makanya saya marah dengan si perempuan K ini. Dia menggiring opini, dia merendahkan marwah saya sebagai perempuan, dia menggiring opini publik saya mengejar-ngejar Amar dan ditolak sama Amar. Itu kan sangat merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Padahal fakta yang terjadi jelas-jelas Amar yang menghubungi saya duluan, minta nomor telepon saya ke pengacaranya Bang John. Bisa di cross check ke Bang John, silahkan. Dia yang nelpon saya berkali-kali, dia ngajak video call saya juga berkali-kali, tapi saya tolak. Itu ada semua bukti chatnya, ada semua di handphone. Jadi saya berbicara sesuai dengan data yang saya punya, sesuai dengan bukti yang saya punya. Tapi kayak puisi-puisi kan saya nggak pernah ngumbar kan. Saya diajak liburan ke Bali aja puluhan tahun yang lalu, mana pernah saya koar-koar. Dari puluhan tahun yang lalu saya berhubungan dekat sekali dengan Amar. Saya diajak liburan ke Bali sampai dia habis hampir berpuluh-puluh juta. Saya nggak pernah heboh. Ya, baru kali ini saya buka berapa puluh tahun kemudian. Tapi kalau si perempuan K itu kan udah heboh. Baru kenal berapa minggu, udah kenal berapa bulan, udah heboh. Ngaku-ngaku pacaran. Terus besoknya beda lagi ngomongnya nggak pacaran. Katanya mau dikawin. Sebenarnya saya nggak peduli gitu loh. Dia mau kawin kayak sama si perempuan K itu saya nggak peduli. Yang bikin saya marah itu kenapa harus bawa-bawa saya, nyenggol-nyenggol saya, fitnah-fitnah saya, mempermalukan saya, merendahkan saya, kenal saya juga enggak gitu loh. Itu yang bikin saya marah. Ya, berarti kakak menunggu tabayun dari dia nih? Iya, saya menunggu permintaan maaf dari dia. Kalau sampai dia bikin ulah lagi, memfitnah saya lagi, merendahkan saya lagi, mempermalukan saya lagi di media sosial lewat live TikToknya dia dengan menyebut nama saya akan somasi. Karena itu sudah berkali-kali. Saya udah punya bukti rekaman video dia mempermalukan saya, mencemarkan nama baik saya. Saya ada bukti video rekaman dari netizen yang ngirim. Dan itu dia dengan jelas menyebut nama saya. Saya juga kaget. Kenapa tiba-tiba ada drama dokter K ini tiba-tiba keluar? Apakah ada dugaan karena saya tidak memberikan sejumlah uang yang dia mau? Wallahu alam. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.